Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisnu Kusuma Dewa dengan NIM 2211521 dari kelas IF11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang database yang saya buat yang berjudul Sistem Manajemen Universitas. Oke, di sini sudah terdapat relasi tabel pertama. Di sini saya akan menjelaskan relasi antara tabel per tabel. Di sini mahasiswa, terdapat tabel mahasiswa, registrasi, log aktivitas, dosen, jadwal kuliah, mata kuliah, mahasiswa kelas, kelas, dan profil. Hubungannya dari mahasiswa dulu ke registrasi, ini one to many, karena setiap mahasiswa dapat melakukan banyak registrasi mata kuliah, namun setiap registrasi mata kuliah hanya dapat dilakukan oleh satu mahasiswa. Berikutnya kita punya mata kuliah dan registrasi. Mata kuliah dan registrasi. Di sini memiliki hubungan one to many, karena setiap mata kuliah dapat memiliki banyak registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun setiap registrasi hanya terkait dengan satu mata kuliah. Berikutnya adalah hubungan dosen dan mata kuliah. Dosen dan mata kuliah itu punya relasi one to many, karena setiap dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, namun setiap mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Berikutnya kita punya mata kuliah dan kelas. Mata kuliah dan kelas memiliki hubungan one to many karena setiap mata kuliah terdiri dari beberapa kelas, namun setiap kelas hanya terkait dengan satu mata kuliah. Berikutnya ada mahasiswa dan profil. Mahasiswa dan profil ya. Di sini mempunyai relasi one to one karena setiap mahasiswa memiliki satu profil dan setiap profil hanya memiliki satu dan setiap profil hanya milik satu mahasiswa. Berikutnya ada mahasiswa dan mahasiswa kelas. Mahasiswa dan mahasiswa kelas memiliki hubungan many to many karena seorang mahasiswa dapat terdaftar di banyak kelas, namun satu kelas dapat diikuti oleh banyak dan satu kelas dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Relasi ini dipresentasikan oleh tabel penghubung mahasiswa kelas. Berikutnya kita punya kelas dan mahasiswa kelas. Ini ya. Di sini hubungannya many to many karena setiap kelas dapat diikuti oleh banyak mahasiswa dan setiap mahasiswa dapat terdaftar di banyak kelas. Relasi ini juga dipresentasikan oleh tabel penghubung mahasiswa kelas. Relasi ini menggambarkan bagaimana entitas-entitas dalam sistem terkait satu sama lain, dan bagaimana data dari setiap tabel dapat berinteraksi melalui kunci utama dan kunci asing. Di sini tabel log aktivitas berisi ID, primary key, terus deskripsi, dan waktu. Berikutnya kita punya tabel profile berisi ID profile, ID mahasiswa, phone number, emergency contact. Berikutnya ada tabel mahasiswa. Di sini berisi ID mahasiswa, nama, tanggal lahir, alamat, dan jurusan. Di sini berikutnya kita punya tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ya, ini berisi ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan ID dosen. Berikutnya tabel registrasi berisi registrasi, ID mahasiswa, ID kelas, dan nilai. Selanjutnya ada tabel kelas. Tabel kelas berisi
ID kelas, nama kelas, semester, tahun ajaran, ID mata kuliah, dan ID dosen. Berikutnya kita punya tabel jadwal mata kuliah. Jadwal mata kuliah berisi berisi ID jadwal mata kuliah, nama mata kuliah, dan ID dosen. Berikutnya tabel mahasiswa kelas berisi ID mahasiswa dan ID kelas. Yang terakhir kita punya tabel dosen berisi ID dosen, nama, bidang keahlian, dan email. Itu saja terkait dengan relasi tabel dan isinya. Selanjutnya kita masuk pada bagian database-nya. Di sini kita udah punya data tabel dosen dan isinya. Di sini ada mata kuliah belum diisi. Terus ada kelas isinya ada 5, lognya, riwayat. Terus ini ada tabel mahasiswa. Mahasiswa kelasnya masih kosong. Ada mata kuliah, tabel profilnya masih kosong. Dan terakhir adalah tabel registrasi. Di sini sudah terdapat function dan prosedur yang tadi saya buat. Nah, ini di sini ada pertama untuk functionnya sendiri ada 2, yaitu total mahasiswa dan total mahasiswa jurusan. Total mahasiswa ketika dipanggil akan menampilkan keseluruhan dari jumlah mahasiswa. Sedangkan kalau kita memanggil function total mahasiswa jurusan, hanya memanggil jurusan yang kita inginkan. Contohnya, nama mahasiswa dan jurusannya apa. Berikutnya ada tabel prosedur. Di sini ada 2 prosedur, yaitu tambah mahasiswa dan tampilkan mahasiswa. Di sini kalau kita memanggil tambah mahasiswa, maka kita bisa memasukkan mahasiswa dalam parameternya. Terus yang kedua ada tampilkan mahasiswa. Di sini kita bisa menampilkan mahasiswa sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Berikutnya ada views. Di sini ada 3, yaitu view mahasiswa horizontal, view mahasiswa 1, dan view mahasiswa vertikal. Ini menampilkan data secara horizontal, yang pertama. Kedua, menampilkan mahasiswa. Terus yang ketiga, menampilkan mahasiswa secara vertikal. Isinya, ya. Untuk yang horizontal terdapat 7 ya. Terdapat 7 data mahasiswa. Untuk 1, terdapat 3, dan vertikal terdapat 3. Oke, mungkin sekian penjelasan database yang saya buat. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.